Film diawali dengan memperlihatkan seorang sheriff bernama Rick yang sedang pelongo-pelongo dan gak tahu apa yang mau ia cari. Dengan suasana tempat yang berantakan, bisa disimpulkan bahwa tempat ini sedang tidak baik-baik saja. Setelah cukup lama mengamati tempat itu, tanpa sengaja di suatu titik ia melihat seorang anak kecil yang sedang berjalan dengan sangat lamban. Ia pun lalu mengintip dari bawah mobil. Beliau lalu memanggil anak itu, namun ia sangat terkejut setelah mengetahui bahwa anak itu adalah zombie. I'm a policeman. Little girl? Karena anak itu mengancam nyawanya, ia pun dengan sengaja menembak anak itu tepat di kepalanya. Little girl? Dan inilah The Walking Dead. Lalu adegan dialihkan dengan memperlihatkan Rick beserta satu orang teman yang bernama Shane. Di tengah obrolan kecil tersebut, tiba-tiba ada panggilan dari kru mereka yang memberitahukan bahwa ada sekumpulan gerombolan bandit yang harus mereka tangkap. Mereka pun langsung bergegas menuju TKP. Suspects are two male Caucasians. Be advised, they have fired upon police officers. Sesampainya di TKP, Rick dan kawan-kawan pun mulai memasang jebakan. The 1097 and code 100. Dispatch Unit 1 to Unit 3. We are Setelah merasa semua terkendali, mereka pun mengamati langkah bandit itu. Dan ya, namanya juga bandit. Sempat terjadi adu tembakan di sini sehingga membuat dadanya Rick tertembak. Namun ia selamat karena ada rompi yang melindunginya. Get you in your vest. You believe that? Akan tetapi, dari dalam mobil tersebut masih tersisa satu bandit. Bandit itu pun langsung saja menembak bahunya Rick. Yang tadinya beruntung kini menjadi buntung. Dengan rasa panik, sang kawan pun mencoba menenangkan Rick. You hear me? You stay with me. You hear me? Okay. I'm right here with you. Lalu scene berpindah yang memperlihatkan si kawan yang sedang datang menjenguk Rick yang sedang dirawat dengan membawakannya sebuah vas bunga. Rick lalu berterima kasih kepada kawannya itu dengan memuji bahwa vas itu sangat spesial baginya. Namun, otak dan pikiran alam bawah sadar Rick sangat lambat untuk mencerna peristiwa itu, sehingga ia tidak sadar bahwa ia telah koma dengan waktu yang cukup lama. Lihatlah, bunganya saja sudah layu dan mengering. Dengan tubuhnya yang membutuhkan asupan vitamin D, Rick pun mulai merangkak dengan tergesa-gesa. Ia memanggil suster, namun tak ada seorang pun yang datang atau menjawabnya. Demi meyakinkan diri, ia pun membasuh wajahnya. Namun, apa boleh buat, yang namanya takdir tidak bisa dipungkiri. Ia keluar dan melihat keadaan sekelilingnya yang sangat begitu kacau. Langkah demi langkah ia lalui dan hingga di suatu titik, bingung dan takut bercampur menjadi satu. Setelah ia melihat jasad manusia yang sudah tidak utuh lagi, langkah pun ia lanjutkan dengan melihat dinding yang sangat banyak sekali bolong akibat senjata api. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah pintu yang bertuliskan, "Jangan dibuka, ada mayat di dalam." Bersamaan dengan dilihatkannya pengujian adrenalin. Dengan sedikit adrenalin yang terpompa, Rick pun menjadi sedikit agresif. Bisa kita lihat bahwa ia di sini sangat begitu panik dan takut. Ia pun sampai di lorong bawah yang begitu sangat gelap. Dengan bermodalkan korek kayu sebagai penerang, ia terus menelusuri lorong itu. Setelah mentok ke bawah, ia pun menemukan pintu keluar. Dengan keadaan koma yang begitu memakan waktu lama, sinar matahari menjadi asing bagi matanya. Setelah di luar, ia sangat dibuat tercengang ketika melihat begitu banyak mayat yang digeletakkan. Namun mau diapa lagi, namanya juga musibah. Rick terus melangkah dan melihat keadaan sekitar yang sudah tidak karuan lagi.
Langkah demi langkah ia lalui, dan hingga di suatu titik, langkahnya terhenti ketika melihat ada sebuah sepeda. Ih, apaan tuh? Baru aja mau agak enakan dikit dengan berjalan menggunakan sepeda, emak-emak malah gangguin lagi. Ricknya kan jadi salfok. Namun hal itu tidak terlalu diperdulikan olehnya. Ia lalu langsung bergegas ke rumah. Sesampainya di rumah, ia lalu memanggil istri dan anaknya, namun tak ada jawaban sama sekali. Carl! Di sini ia mulai putus asa. Tak lama kemudian ia keluar dari rumah itu dan melihat ada seorang pria di sana. Ia lalu memanggil pria itu. Namun, seorang anak laki-laki malah memukul kepalanya menggunakan skop dan berkata, "Ayah, aku dapat satu dan akan kubunuh dia." Di waktu yang sama, ayah dari anak itu muncul dan menembak kepala pria yang sebelumnya Rick sapa. Anak ini bernama Dwayne dan sang ayah bernama Morgan. Morgan pun menghampiri Rick dan bertanya, "Perban apa itu? Luka apa yang kau alami?" Tanpa menjawab, Rick hanya bisa pingsan mendengar hal itu. Lalu scene berpindah yang memperlihatkan Rick yang sudah terbangun dan pastinya sudah ditemani oleh Dwayne yang memukulnya tadi. Lalu Morgan menanyakan tentang luka apa yang ia alami. Rick pun menjawab bahwa ini adalah luka tembak. Morgan bertanya lagi, "Apakah kau tergigit, tercakar atau semacamnya?" Rick kembali meyakinkan bahwa ia hanya mengalami luka tembak. Kemudian Morgan ingin membebaskan Sheriff, namun dengan satu syarat, jika ia macam-macam maka Morgan tidak segan-segan akan membunuhnya. Well, now when you're able. Di tengah makan, Rick mulai menceritakan semuanya tentang kejadian yang ia alami. Lalu Morgan memberitahukan kepada Rick untuk jangan sampai terkena gigitan atau kontak fisik dengan zombie tersebut. Efek dari gigitannya akan menimbulkan demam tinggi. Bersamaan dengan itu korbannya akan mati. Namun, akan kembali hidup tetapi dengan seluruh anggota tubuhnya yang dikendalikan oleh virus tersebut. Singkat cerita, mereka mulai menceritakan anak dan istrinya masing-masing. Di dalam pembicaraan tersebut diketahui bahwa anak dari Rick itu bernama Carl. He's a little younger than your boy. Di waktu yang sama terdengar suara mobil dengan sensor yang aktif. Morgan lalu mengatakan bahwa mereka berjalan menabrak mobil itu dan itu sudah biasa terjadi. Dengan penuh rasa penasaran, Rick bergegas ingin melihat langsung dari jendela. Namun hal itu ditentang oleh Morgan karena bisa saja mereka tertarik dengan cahaya. Morgan pun memerintahkan Dwayne untuk mematikan seluruh lampu dan mengintip dari celah jendela. Tanpa sengaja, Dwayne melihat sosok ibunya yang sudah menjadi zombie. Ia pun tak tahan menahan tangisnya. Di sini Morgan berusaha untuk menenangkannya dan menyuruh Dwayne untuk menangis di bantal. Kembali ke Rick yang kembali mengintip lewat lubang pantulan pintu. Namun ia harus berhenti mengintip setelah melihat bahwa namun hal itu tidak jadi masalah karena pintu tersebut sudah disegel sedemikian rupa oleh Morgan. Adegan kembali memperlihatkan pagi yang cerah bersamaan dengan mereka yang keluar dari rumah. Entah apa yang membuat Rick menjadi sangat pesimis sehingga membuat kelapa zombie tersebut menjadi hancur. Lalu scene berpindah yang memperlihatkan Rick beserta kawanan yang sedang di dalam rumah milik Rick. Rick sangat yakin bahwa istri dan anaknya masih hidup. Hal itu bisa ia ketahui karena beberapa pakaian dari istri dan anaknya tidak ada di dalam lemari. Namun Morgan bertanya apakah bukan maling yang mengambilnya. Rick menjawab, "Lihatlah, foto di dinding. Aku tidak melihatnya. Semua album foto sudah hilang." Perihal itu membuat Rick semakin yakin bahwa istri beserta anaknya masih hidup. Hanya tinggal mencari keberadaan mereka. Bersamaan dengan pernyataan itu, Dwayne mengatakan bahwa kemungkinan besar mereka berada di Atlanta. Dengan disambut oleh Morgan bahwa kabarnya di sana terdapat pusat pengungsian yang sangat besar dan di sana sudah dilindungi oleh pasukan militer. Makanan dan tempat tinggal lengkap di sana. Mereka menyuruh orang-orang untuk ke sana dan yang paling tidak kalah penting adalah mereka mempunyai pusat pengendalian penyakit. Para peneliti pun sedang berusaha untuk memecahkan masalah ini. Di masa wabah seperti ini, mereka yang hidup pun harus rela untuk tidak mandi berbulan-bulan, dikarenakan pipa gas yang sudah tidak berfungsi di kalangan masyarakat lokal. Namun Morgan beserta Dwayne sangat beruntung bisa mengenal Rick, sehingga mereka akhirnya bisa mandi bersih. Rick mengajak Morgan untuk pergi bersamanya menuju Atlanta.
Morgan dulunya ingin pergi ke sana, namun semuanya menjadi kacau setelah istrinya terkena wabah. Dan untuk saat ini dan kedepannya, hidup dan mati sang Morgan akan tetap tinggal di kota sekarang. Sebab satu alasan, karena ia tak mau meninggalkan istrinya yang sudah menjadi zombie. Rick beserta kawanan pun pergi ke tempat penyimpanan senjata api dan mengambil beberapa senjata yang dibutuhkan. Singkat cerita, di keesokan harinya mereka akan berjalan di tujuan masing-masing. You and I won't be so rusty. Di sini Rick kembali mengajak Morgan untuk pergi bersamanya. Morgan lalu mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkan hal itu. Ya, bisa dipastikan bahwa Morgan ingin ikut bersama Rick, namun tidak sekarang. Dan perjalanan pun baru saja dimulai. Rick berhenti sejenak di tempat ia menemukan sepeda dan ingin mencari zombie yang ia temukan tempo hari. Scene lalu berpindah yang memperlihatkan Morgan yang sedang melihat album istrinya. Kembali ke Rick yang lagi mencari keberadaan zombie itu. Jauh juga jalannya ya, padahal nggak punya kaki. Kembali lagi ke Morgan yang begitu sangat sedih atas kehilangan sang istri. Dengan diberikannya senjata oleh Rick, ia pun mulai membasmi satu demi satu para zombie itu dari atas rumahnya. Semata-mata hanya untuk meluapkan rasa cenut-cenut di hatinya. Kembali lagi ke Rick yang telah menemukan zombie itu. Dengan meminta maaf, ia pun langsung, I'm sorry this happened to you. mendiskon nyawanya. Kita kembali lagi ke Morgan yang telah memancing para zombie lain untuk keluar. Ia sangat tak kuasa menahan tangisnya dan tidak bisa membunuh istri tercintanya. Singkat cerita, Rick berusaha menghubungi seseorang menggunakan walkie-talkie miliknya. Setelah beberapa kali menghubungi, akhirnya tersambung dengan tim Sen. Namun Rick tidak dapat mendengar suara barasan dari mereka. Lori, Coral, Sen, dan lain-lain. Dan disinilah mereka berada. Lori mengatakan bahwa ada baiknya jika memasang spanduk di Jalan 85, bertujuan agar memudahkan orang yang masih hidup untuk menemukan mereka. Namun Sen menentangnya dan mengatakan bahwa itu akan membuang waktu. Pernyataan itu pun membuat Lori kesal. Pissed at me? Yap, bisa kita lihat bahwa Lori sudah selingkuh dengan teman suaminya. Wow, it's very stupid, baby. Oke, kembali lagi ke Rick yang mengalami habis bahan bakar. Dan terpaksa ia harus mencari bahan bakar terlebih dahulu agar bisa melanjutkan perjalanannya. Tak lama ia menghampiri sebuah rumah yang sepertinya sudah tidak berpenghuni. Namun adegan sadis pun muncul lagi yang memperlihatkan sepasang lansia yang rela mengakhiri hidupnya dengan bundir. Rick hampir putus asa, namun ia kembali berenergi setelah melihat ada mobil yang terparkir tepat di sampingnya. Ia pun lalu bergegas akan mengambil botol minyak. Namun pandangannya teralihkan ketika melihat seekor kuda yang juga sedang terparkir. Dengan lembut dan penuh rasa, ia berusaha menjinakkan kuda itu. Roadways, safe there. Dan perjalanannya pun dilanjutkan kembali. Perjalanan yang cukup jauh, ia akhirnya sampai di perkotaan. Bukan jadi masalah jika hanya 2 atau 3 zombie. Dan tiba di suatu titik, ia melihat bahwa ada helikopter yang sedang patroli. Kesempatan itu tak disia-siakan olehnya. Ia pun langsung bergegas mengejarnya. Namun, keberuntungan tak memihak pada Rick dan juga kudanya. Dan adegan kejar-kejaran pun tak tersia-siakan. Setelah capek kejar-kejaran, Rick dan kudanya mau tak mau harus terpojok. Kesialan beruntun harus menimpa sang kuda karena harus tewas dimakan para zombie. Sedangkan Rick harus merangkak-rangkak di kolong tanker. Hampir saja ia senasib dengan sang kuda, namun keberuntungan masih sedikit memihak kepadanya. Ia berhasil berlindung dengan cara masuk ke dalam tanker tersebut. Memang cukup tergesa-gesa. Ditambah lagi mayat dalam tanker itu yang sudah menjadi zombie. Namun Rick dengan sadis membinasakan zombie tersebut. Di tengah keputusasaan, entah apa yang harus ia lakukan di dalam tanker itu. Tapi tiba-tiba, Dumbass. Cozy in there?
Dan film pun bersambung. On space junk.